Apa kabar saudara? Semoga sehat selalu dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Banten bersama saya, Miselia Kartika. Sejumlah informasi menarik telah kami sediakan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Truk pasir di Kabupaten Serang tabrak sepeda motor, 3 orang tewas. Tercemar limbah, aliran Sungai Ciujung menghitam dan berbau. Mengutil di minimarket, seorang ibu di Kabupaten Serang ajak anak balitanya. Kecelakaan maut truk pengangkut pasir kembali terjadi. Kali ini kecelakaan terjadi di Jalan Raya Jakarta Serang, tepatnya di Desa Ciagel, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang. Akibat kejadian tersebut, 3 orang yang berboncengan sepeda motor tewas di lokasi kejadian. Kecelakaan bermula saat truk melaju dari arah Tangerang menuju Serang. Saat di lokasi kejadian, truk berusaha menyalip kendaraan dengan kecepatan tinggi. Namun di saat bersamaan, dari arah berlawanan melaju sepeda motor yang ditumpangi 3 orang. Karena jarak yang sudah dekat, kedua kendaraan tersebut tidak sempat menghindar sehingga kecelakaan pun tak terelakkan. Sepeda motor yang ditumpangi korban juga rusak parah karena kerasnya benturan. Sopir truk mengaku berkendara dalam keadaan sadar dan tidak mengantuk. Cikande. Serang. Terus di lokasi ada kendaraan atau gimana? Motor kencang dari arah berlawanan, Pak. Motor itu berboncengan apa berapa? Berboncengan 3 orang. 3 orang. Pas di lokasi itu korban gimana Pak? Keadaan Pak? Keadaan Meninggal. saya waktu itu nggak ngelihat, Pak, karena panik. Saya keluar dari mobil menghindari takut masa. Oh iya. Saya mau nyari kantor polisi gitu, Pak. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi korban untuk dibawa ke kamar jenazah RSUD Derajat Prawira Negara. TKP-nya Jalan Raya Jakarta, Serang, tempatnya di Kampung Kocin. Kalau untuk korban jiwa no? Terus yang kedua, pengendara motor meninggal di tempat. Berapa orang nih? 3 orang. Sopir dan kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan di Satlantas Polres Serang. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Sungai Ciujung yang mengalir di Desa Tengkurak, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, menghitam dan berminyak hingga menimbulkan bau menyengat. Menghitamnya aliran Sungai Ciujung diduga banyaknya limbah industri yang dibuang ke aliran Sungai Ciujung yang bermuara ke Laut Utara Banten. Kondisi ini akan semakin parah di saat debit air Sungai Ciujung berkurang. Hal ini dikeluhkan warga termasuk para nelayan. Dugaan pencemaran tidak hanya mengurangi hasil tangkapan ikan, tetapi juga menyebabkan gangguan kesehatan seperti gatal-gatal. Bahkan warga tidak berani untuk memanfaatkan air sungai untuk kebutuhan seperti mencuci. Meski sudah sering dikeluhkan, namun hingga saat ini belum ada upaya nyata pemerintah menindak industri nakal yang membuang limbah cair ke Sungai Ciujung. Air ini Pak, udah 5 harian ya hitamnya ini. Kalau sekarang ini bau masih terasa? Masih ada. Kalau ini sering hitam begini Pak? Iya, bukan sering lagi. Kalau air dari Pemerayan yang nggak turun, ya tetap hitam juga. Orang nggak keluar ke laut. Itu dikarenakan apa bisa menghitam Pak? Ya mungkin dari pabrik-pabrik itu Yang ada di sini ya. Warga pun sangat berharap aliran Sungai Ciujung kembali normal agar bisa kembali dimanfaatkan. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Program makan bergizi gratis di sejumlah sekolah di Kota Tangerang Selatan menjadi perhatian publik setelah menu yang diberikan kepada siswa dikemas dalam bentuk paket bahan makanan mentah yang berisikan beras dan lauk pauk. Tidak hanya itu, beberapa sekolah bahkan membagikan menu makan bergizi gratis berupa biskuit.
Bingkisan tersebut dibagikan dengan kemasan kantong dan dibawa pulang oleh masing-masing orang tua. Di dalamnya terdapat 2 roti coklat, 1 kotak susu coklat, 1 saset serbuk berenergi rasa vanila, 4 snack kentang, 4 saset biskuit stick mini, 3 saset biskuit kelapa, 3 kacang atom, 1 kacang kulit dan buah-buahan seperti 3 butir jeruk dan 1 pisang. Semua snack dan buah dikemas dalam 1 goodie bag dan diberikan kepada orang tua untuk 2 hari. Pembagian ini dilakukan sebelum anak-anak memasuki libur sekolah. Menu MBG yang didominasi biskuit ini dinilai kurang efektif. Pasalnya tidak banyak gizi yang terkandung di dalamnya. Sih makanan yang sudah matang untuk menopang anak-anak untuk belajar untuk makan sayur. Biasa kalau di rumah kan agak susah. Kalau di sekolah siapa tahu ada makanan gizi itu dengan sayur matang itu anak mau makan gitu, belajar untuk makan. Oke. Berarti kalau misalkan untuk yang mentah itu menurut Ibu sebenarnya lebih kurang efektif ya? Iya, lebih kurang efektif. Kaget tidak, Bu? Ya sempat kaget sih, kok dapetnya makanan ringan, katanya kan dari awal dapetnya kan makanan bergizi dan matang kan, ada sayuran gitu, sempat kaget. Pihak sekolah sebelumnya sudah dilakukan sosialisasi oleh Tim Satuan Layanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Pondok Aren. Pak snack kan biasanya katanya MBG itu makan berat, dan anak-anak kami sudah informasikan waktu itu bahwa para orang tua nanti mulai tanggal sekian, anak-anak nggak usah bawa bekal, sarapan gitu. Tapi alasan mereka kenapa harus snack, karena menurut data yang mereka dapat dari sekolah bahwa pada saat sekarang ini pembelajaran nggak maksimal, artinya nggak full. Nah kalau misalnya dikasihnya makan berat, khawatir anaknya lagi nggak masuk, ya kan? Kemudian di situ ada makanan basah ya, katanya ada sayur dan lain sebagainya, khawatir jadi mubazir dan basi. Pihak sekolah juga menambahkan kondisi ini sifatnya sementara dan nantinya saat tahun ajaran baru dimulai, pihak SPPG menjamin pemberian menu MBG akan kembali normal menjadi makanan berat. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan.